Alhamdulillah alladzi jama'ana bikum fi hadzal makan al-mubarak, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdina wa iyyakum min jami'il ashrar wal mahalik, wa Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kafati ahli baitihi wa ashabihi wa man salaka tilka al-masalik, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari bersama-sama kita berkumpul, berziarah, berkunjung ke tempat ini, berjumpa dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa wasiat Rasulullah? Kalian adalah orang-orang yang diwasiatkan dan dipesankan oleh Rasulullah untuk diperhatikan dan dimuliakan. Disebutkan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang para santri menuntut ilmu kepada mereka dari para tabi'in, maka sahabat menyambut mereka dengan marhaban bi wasiat Rasulullah. Selamat datang wahai kalian orang-orang yang memang Rasulullah sudah berpesan, berwasiat kepada saya untuk memuliakan kalian dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tidak? Sesungguhnya mereka orang yang menuntut ilmu agama, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus tahu diri, mengenal diri mereka. Kalau mereka tidak mengenal kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dari orang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan para talabatul ilm hingga Allah Ta'ala kirim para malaikat untuk menghamparkan sayap mereka agar dipijak oleh para penuntut ilmu ketika para santri berjalan. Mereka berjalan bukan di atas karpet merah, tetapi mereka berjalan di atas sayapnya malaikat sebagai lambang ridhonya para malaikat dan senangnya para malaikat ketika para santri mengenal hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jagalah hak ilmu dengan sebenar-benarnya, muliakan ilmu ini, sebab ilmu ini adalah warisan dari Rasulullah. Ilmu ini adalah mahkota, dan mahkota jangan diletakkan di kaki kita. Mahkota perlakukanlah sebagai mahkota, letakkan di atas kepala kita, kita hormati, kita muliakan, kita ta'zim. Disebutkan bahwasanya sebagian sholihin ketika dia mengirim anaknya untuk belajar kepada beberapa ustaz, kemudian selesai anaknya belajar tersebut, baru berjalan beberapa hari, beberapa minggu, orang soleh tersebut mengirimkan hadiah harta yang banyak kepada sang ustaz. Maka sang ustaz berkata, wahai bapak, wahai murid, ini sangat banyak sekali yang kau berikan kepada kami, lebih banyak daripada yang kami berhak memberikan. Maka begitu ucapin, oh iya, ambil saja anak saya tarik, saya nggak mau sekolah di sini. Kenapa? Kalau kamu bilang bahwa saya memberikan uang kepada kamu bilang ini terlalu banyak, gak setimpal, gak sebanding dengan ilmu yang kamu berikan kepada saya, kamu tidak bisa menghargai ilmu yang kamu berikan. Sungguh apa yang saya berikan ini tidak ada apa-apa dibandingkan ilmu yang kau berikan kepada anak saya. Bahkan ilmu ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, dan ilmu tersebut bukan hanya sekedar tulisan di daftar, di buku, akan tetapi ilmu fisudur, la fisudur. Ilmu letaknya adalah di dalam hati, dalam jiwa, dalam sanubari, bukan cuma sekedar atribut dan tulisan belaka. Ilmu nampak khasiat daripada ilmu tersebut menghasilkan khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Inna yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang mengenal takut kepada Allah, mereka adalah para ahli ilmu. Mereka itu orang-orang yang mengenal takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mereka ahli ilmu harus menjadi orang yang paling istiqamah melebihi orang lain. Sebab mereka yang tahu tentang sunnahnya Nabi, mereka yang tahu tentang syariatnya Nabi, mereka yang tahu tentang ilmunya Nabi, mereka yang tahu tentang akhlaknya Nabi, mereka
mereka yang tahu tentang kebiasaan Nabi Muhammad, mereka yang paling kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu, mereka tidak mengikuti sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi, tuntunannya Nabi Muhammad, terus siapa yang akan menjalankan daripada keilmuan tersebut? Karena itu disebutkan di dalam syariat, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'afimu. Janganlah kamu mencegah dari sebuah perangai yang buruk, tapi kamu sendiri mengerjakan perangai buruk tersebut. Ini adalah hal yang memalukan apabila kamu melakukan hal yang kamu larang orang lain melakukan. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Memerintahkan kebaikan tapi kalian lupa diri kalian untuk melakukan kebaikan tersebut. Di mana akal kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam Al-Qur'an bahwasanya diperintahkan bagaimana orang-orang tersebut Nabi Muhammad diperintahkan untuk dalam zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Imam Syafi'i beliau tatkala menuntut ilmu punya beberapa masalah dan problem. Apa problemnya beliau? Beliau mengadu kepada gurunya Syekh Imam Waqi' tentang hafalan beliau yang beliau buruk. Lama syakau ila Waqi' an su'i hifzi. Aku mengeluh kepada Waqi', hafalanku buruk. Sebelum apa hafalan Syafi'i? Syafi'i memiliki daya hafal fotografi. Artinya ketika dia melihat sesuatu langsung dia hafal. Dan dia mengeluh kepada Waqi', kalau dia buka kitab itu, terkadang dia harus menutup sisi yang lain. Dia tutup sisi yang lain, dia melihat sisi kanan baru sisi kiri. Kalau dia tidak tutup yang sisi kiri hafal langsung nempel terlebih dahulu, dan dia bilang saya mau menghafalkan secara berurut. Langsung hafal, memiliki daya hafal yang sangat tinggi. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Waqi', aku mengeluh hafalanku buruk. Kalau hafalan Syafi'i buruk, apalagi hafalan kita. Dan Waqi' arsyadani ila tarkil ma'asi. Diingatkan aku untuk meninggalkan maksiat. Jangan maksiat, mau buat hafal, jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amba'ani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'ta ma'asi. Ilmu adalah cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Intinya talib ilmu jangan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan melihat yang haram, jangan melihat yang haram, jangan mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya, memakai benda yang bukan miliknya tanpa izin. Dia pakai mau itu sendal atau kopiah. Saya juga punya pesantren, itu saya tahu penyakitnya. Jangan pakai sendal milik orang lain. Begitu sedih, masya Allah, rapi dengan kopiah dan dengan sorbannya. Sendalnya punya orang. Begitu. Kopiahnya dia lihat ada kopiah aku, dia ambil milik orang lain. Dia nggak tahu lagi milik siapa. Sorbannya juga milik orang lain. Jadi jangan memakai milik orang lain. Tapi milik dia walaupun sederhana. Kemudian juga jangan maksiat mata, jangan melihat yang haram, jangan menyentuh yang haram. Jaga batasan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi, bahwasanya jangan mencuri, mengambil barang milik orang lain, dan hendaknya talib ilmu jangan sampai mereka ketinggalan sholat jamaah. Sholat jamaah yang betul dan bangun malam yang betul. Santri kalau tidak bangun malam, tidak sholat tahajud dan tidak sholat jamaah, itu santri tidak punya masa depan dengan dakwah dan ibadah. Santri kalau tidak peduli, tidak perhatian dengan sholat jamaah dan tidak perhatian dengan qiyamul lail, maka dikatakan
إذا رأيت طالب علم لا يحافظ على صلاة الجماعة ولا على قيام الليل فانظر إلى ذلك. Kalau kamu lihat santri tak peduli sholat jamaah, tak peduli dengan bangun malam, maka lepaskan dari itu. Jangan taruh harapan, jangan ada harapan dari yang muslim. Alhamdulillah min dzalik. Nah, karena itu selagi kita masih di lingkungan pondok pesantren mahad ini, maka hendaknya kita jaga istiqomah kita dalam sholat berjamaah. Karena dahulu syekh-syekhina ayah daripada guru kami Al-Imam Abdullah bin Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salat jamaah. Tidak pantas menyandang gelar santri, tidak pantas menyandang gelar santri kalau dia tidak bangun malam dan tidak sholat jamaah. Bangun malam walaupun 30 menit sebelum subuh dia sudah di atas sejadah, atau 20 menit sebelum subuh dia sudah di atas sejadah. Bangun malam dan juga sholat jamaah, laksanakan sebaik-baiknya. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kalau santri tinggalkan jamaah, maka apalagi ustadznya. Kalau santri tinggalkan sholat jamaah, sangat tidak pantas, apalagi orang tuanya. Itu harus laksanakan sholat jamaah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dikatakan bahwasanya tidak karena Syekh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu beliau dahulu dia punya pesantren. Itu terkadang dia banyak tamu yang datang, sibuk dakwah. Ketika datang ke masjid, kebetulan imam sudah takbir, sudah rakaat kedua, dia terlambat 1 rakaat. Itu sholat. Udah selesai sholat, dipanggil boleh ya 1 orang atau 2 orang, ayo temenin saya sholat lagi. Sudah ya Ustaz, kan tadi sudah sholat jamaah kan? Ya betul, udah jamaah. Cuma ada problem, saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Seumur itu tidak pernah tertinggal sholat jamaah takbiratul ihram bersama imam. Bukan cuma sekedar jamaahnya, takbiratul ihram bersama imam tidak pernah luput. Dalam hadis di kulli syai'in shafwa wa shafwatu shalah takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya, dan intisari daripada sholat adalah ikut takbiratul ihram bersama imam. Kemudian juga sesungguhnya santri ini selagi kita di sini rajinlah, tekunlah dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kita di sini bukan mau bermain. Kita di sini tidak selama kita bakal tinggal di pondok pesantren. Setelah kita akan keluar dari pondok pesantren ini, berapa banyak pondok pesantren di Indonesia? Puluhan ribu pondok pesantren. Berapa jumlah santri dan mantan santri orang yang pernah mengejar pendidikan di pondok pesantren? Jutaan jumlah mereka. Tetapi ketahui dari ilmu bukan banyaknya, manfaatnya mana berkah daripada ilmu tersebut. Berkah daripada ilmu adalah dengan pengamalan. Satu hal saja, saya itu juga mondok, saya belajar di pondok pesantren, saya menuntut ilmu agama. Saya kasih sebuah nasihat untuk dimanfaatkan. Seseorang akan memahami betapa berkahnya nasihat itu bukan sekarang, tapi nanti di masa depan. Satu, bahwasanya selagi kita menuntut ilmu di sini, nggak penting kita populer di antara teman-teman atau tidak, itu nggak penting. Tidak penting kita populer atau tidak di antara teman-teman kita. Jangan kita di sini ingin punya banyak teman, ingin populer di antara teman-teman, tidak. Tetapi jadilah kita berprestasi dalam pelajaran, dalam adat dan pengamalan. Itu yang paling utama. Hafalkan ilmu, pelajari ilmu. Dulu sampai beberapa kali itu ada hadar, dan juga beberapa terkadang kita belajar di beberapa kali di pondok. Kita nggak tahu siapa orang yang tidak di kamar sebelah kanan, siapa orang yang tidak di kamar sebelah kiri. Masing-masing sibuk, gak ada waktu untuk nongkrong, kenalan, ya ngobrol, gak ada waktu ngobrol. Masing-masing sibuk dengan pelajaran. Kalau ini tidak lagi yang keluar dari kamarnya, mau jalan di luar atau di masjid atau di kelas, kemana-mana selalu dia punya pegang kitab untuk dia baca atau dia hafalkan, pegang buku tulis untuk mencatat.
Jadi sekarang di sini mana yang mencatat, mana yang pegang buku tulis? Kita sekarang para santri mereka adalah pejuang yang berada di medan peperangan, medan ilmu. Seseorang kalau dia berperang nggak bawa senjata, apa yang terjadi? Ayo sembuh saja. Mana pedangnya, mana senjatanya, mana perisainya, nggak ada. Terus pakai apa? Pakai apa? Akan tetapi kita tahu senjata kita adalah pena, senjata kita adalah buku, senjata kita adalah buku tulis, dan kita itu senjata kita. Bawa itu selalu. Kemudian kita tahu mereka harus menjaga sholat sunnah. Bahwa dia sholat ini tidak sholat duha. Santri tidak sholat duha. Santri apa ini? Santri tidak sholat duha. Tidak masuk dia. Santri tidak sholat dia. Santri ini orang belajar ilmu yang Rasulullah. Kalau ilmu yang Rasulullah akan membuat seseorang di situ nanti kita amal itu nanti kalau sudah lulus. Kalau kita berada di lingkungan pesantren, kita akan amalkan ilmu. Jangan harap ketika kita jauh dari lingkungan pesantren kita akan amalkan ilmu. Mau mulai amalkan ilmu sekarang di sini, ketika kita masih dalam habitat ilmu itu sendiri. Salat duha laksanakan, salat zikir laksanakan, rawatib qabliyah ba'diyah bima yasa laksanakan. Baca Al-Quran, walaupun setiap malam kita baca Al-Quran, bangun malam sholat berjamaah, kemudian taat kepada guru, tinggalkan kemaksiatan, dia gigih di dalam belajar. Malam takut bidayah musyrikah, lam takut lahu nihayah musyrikah. Barang siapa yang tidak memiliki ketika di awal di permulaan dia tidak memiliki semangat yang berapi-api dalam belajar, maka dia tidak akan mencapai puncak yang utama. Harus benar-benar. Sahabat berkali-kali disebutkan oleh para syekhnya, ada sahibul bab al-Mustafa di Syekh yang dikasih oleh Imam Al-Alhamdulillah Al-Nama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh bin Ibrahim bin Salim. Beliau ini dulu belajar berumah dari di pesantren. Tatkala dia belajar, dia bawa kasur atau selimut sebagai alas dia tidur, masih diikat. Sampai di sana langsung ikut kegiatan belajar. Malam hari dia belajar, murojaah, tulis, dan sampai tertidur sambil duduk, nggak sempat buka kasur dia. Keesokan harinya, aku dari kegiatan lagi siang malam, itu nggak sempat buka kasur dia lagi. Sampai tertidur tatkala sambil belajar, sambil kurang belajar, sambil menghafal. 3 hari, 4 hari, sampai 4 tahun dia belajar, kasurnya belum dibuka. 4 tahun belajar, kasurnya belum dibuka. Jadi Muhammad bin Hajar mengatakan, kita waktu belajar dulu, kita tidur sehari itu maksimal 4 jam. Tidur sehari maksimal 4 jam. Sisanya kita sibuk belajar, kita sibuk menghafalkan beragam kitab. Berkali-kali. Misalnya dulu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Zaid al-Haqi, itu kalau dia mau belajar, ketika dia mau belajar, dia ulang pelajaran. Sebelum bertemu Ustaz, dia ulang pelajaran 25 kali, matan dan syarahnya. Selesai belajar dari syarah kepada Ustaz, dia ulang lagi 25 kali, matan dan syarahnya. 25 kali. Sekarang kita wala sekali. Pak ditanya, kalau Ustaz halaman apa? Lupa. Dia tidak tahu apa yang ada belajar. Kemana semangat di dalam menuntut ilmu? Orang dulu mereka itu hafal, beragam kitab mereka hafal. Bukan cuma hafal Quran, di antara mereka yang hafal Minhaj dari Imam Nawawi, yang hafal Tanbih dari Imam Syirazi Ishaq, yang hafal Irsyad, yang hafal bahkan kitab Muhadzab, mereka hafal. Dikatakan bahwasanya ada itu soal mandang yahfaz zubat filfili walam yahfaz al-fiyah fi nahwu. Gak pantas disebut oleh santri kalau dia belum hafal kitab zubat dan belum hafal fikih yang belum hafal zubat, yang belum hafal, dan juga anaknya belum hafal al-fiyah yang Malik. Kalau belum hafal al-fiyah itu, nah berarti masih belum dari soal belum jadi santri. Itu jadi santri atau belum?
masih awal santri, ayo jadilah santri yang sebenarnya, santri yang sebenarnya jika ada makmur santri dikatakan oleh dulu para ini kita masuk kepada pesantren mereka, di dalam itu sunyi senyap, ruangan sunyi senyap, di mana ada sunyi, tapi dari luar sunyi senyap, ada suara masuk. Ketika dibuka semua itu penuh, tidak ada suara, tidak ada suara orang ngobrol, tidak ada suara orang yang melakukan apapun selain daripada ilmu dan ibadat di atas. Ini yang mereka lakukan. Tanya kepada kita pelajaran berulang, pelajaran juga rajin lah di dalam pelajaran juga. Kata hafalkan, makan, manhafal betul hasil furun yang hafal daripada kita, makan dari kita, maka kita akan menguasai daripada bidang tersebut. Setiap bidang kehidupan harus ada kitab yang kita hafalkan dalam bidang hadis, dalam sholat, dalam usul, dalam dalam fikih, dalam nahwu, dalam beragam bidang kita hafalkan. Katakan Imam Anak Abdul Syahab dengan Abdul Rasul sebagai akhir hayatnya dia mengatakan Abdi wa fisadri mi'ah hussein ilm. Begitu saya meninggal dunia, saya menangis. Di hati saya ini ada lebih dari 100 bidang ilmu. Ada sekitar 17 bidang ilmu yang saya kuasai, tidak pernah ditanyakan oleh satu orang pun. Dan saya tidak tahu di muka bumi siapa lagi yang menguasai daripada 17 bidang ilmu di saat ini. Saya khawatir kalau saya mati, ini akan mati dengan mati. Ada yang bergelum. Daripada keilmuan mereka membacakan Allah Ta'ala, hidupkan ilmu tersebut pada diri kita, pada jiwa kita, pada anak-anak kita. Yang penting ilmu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Amalkan, amalkan, amalkan. Begitu. Kalau dikirim, amalkan adanya Rasulullah. Kalau yang santri tidurnya gimana? Tidur menghadap kiblat. Tidur berbaring di sisi sebelah kanan. Santri tidurnya kuat. Santri dikasih apa? Dikasih apa santri? Dikasih apa? Dikasih apa? Santri yang dikasih apa? Lalu sunnah Rasulullah kalau bukan kalian yang menunjukkan, siapa yang menunjukkan sunnah Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Ada provokasi nggak di sini? Hah? Nggak ada. Belum ada provokasinya. Nggak ada. Besok jangan jual siwak. Jadi semuanya santri beli. Kalau utang yang beli. Alhamdulillah. Amalkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Adabnya di akhlaknya. Biar itu pada diri kita, pada keluarga kita, pada santri kita, pada lingkungan kita, insya Allah Allah Ta'ala akan senantiasa memakmurkan perkara ini. Ini adalah sebuah bibit yang ditanam oleh para aulia, uswalihin, oleh para ulama al-amilin. Mereka yang menanam di tempat ini adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya, memiliki niat yang besar berkenan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau menghubung dan Rasulullah Syekh Muhammad bin Jabir rahimahullah yang akan berada di Allah Ta'ala. Amin.
Imam